Hai guys, di video kali ini saya akan membahas tentang ukuran dispersi dan penafsiran dan penggunaan standar deviasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada ukuran dispersi. Nah, apa sih itu ukuran dispersi? Ukuran dispersi atau ukuran variansi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi ini merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan serangkaian data. Dengan adanya ukuran dispersi, penggambaran sekumpulan data menjadi lebih jelas dan tepat. Nah, ukuran dispersi ini ada dua bagian, yaitu jangkauan dan deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Nah, yang pertama itu ada jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan merupakan salah satu ukuran persebaran data. Jangkauan merupakan selisih antara nilai terbesar dan terkecil pada sekelompok data. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Jangkauan sebuah kumpulan data dikenal sebagai selisih antara nilai terbesar dan terkecilnya. Jangkauan ini digunakan secara luas pada penerapan pengendalian proses statistik atau statistical process control karena jangkauan sangat mudah untuk dihitung dan dipahami. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menghitung sebuah jangkauan. Langkah yang pertama yaitu susunlah sekumpulan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang kedua, identifikasi angka-angka terkecil dan terbesarnya di dalam kumpulan data. Yang ketiga, kurangkan angka yang terkecil dari yang terbesar. Dan yang terakhir yaitu tulislah jangkauan Anda. Nah, berikut ini ada contoh soalnya. Data banyaknya mobil yang lewat pada suatu jalan tiap jamnya adalah 51, 35, 29, 57, 21, 48, 25, 47, 25, 53, 48, 43, 27, 34, 57, 51, 35, 29, 57, 21, 48, dan 47. Berapakah rank dari data tersebut? Di sini kita menggunakan rumus R sama dengan X max kurang X min, di mana R merupakan rank atau jangkauan dan X max itu merupakan nilai data terbesar dan X min itu adalah nilai data terkecil. Langkah yang pertama yaitu kita harus menyusun angka dari yang terkecil dan sampai angka yang terbesar yaitu 21, 25 dan sampai angka yang terbesar yaitu 57. Jadi angka yang ketiga yaitu kita kurangkan dengan nilai terkecilnya yaitu 57 kurang 21 dan hasilnya adalah 36. Nah, berikut ini ada deviasi rata-rata. Apa sih itu deviasi rata-rata? Deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan data-data dari rata-rata minnya. Di dalam menghitung deviasi rata-rata, harus kita cari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan minnya. Deviasi rata-rata mempertimbangkan seluruh nilai. Deviasi rata-rata mengukur jumlah rata-rata dari nilai-nilai populasi atau sampel yang berbeda-beda dari rata-ratanya. Nah, berikut ini ada contoh soal. Diketahui data nilai mahasiswa 7, 8, 6, 8, 10, 8, dan 9. Di sini hitunglah besar simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu kita menggunakan X bar sama dengan jumlah seluruh data per banyaknya data. Dan X bar sama dengan 7 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 dan tambah 9 per 7 sama dengan 56 per 7 sama dengan 8. Dan simpangan rata-rata sama dengan mutlak 7 kurang 8 tambah mutlak 8 kurang 8 tambah mutlak 6 kurang 8 tambah mutlak 8 kurang 8 tambah mutlak 10 kurang 8 tambah mutlak 8 kurang 8 tambah mutlak 9 kurang 8 per 7
Jadi sama dengan 1 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 1 per 7. Dan hasil dari simpangan rata-ratanya sama dengan 6 per 7. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu penafsiran dan penggunaan standar deviasi. Standar deviasi adalah pengukuran statistik dalam keuangan yang ketika diterapkan pada tingkat pengembalian tahunan investasi menyoroti volatilitas historis investasi tersebut. Semakin besar standar deviasi sekuritas, semakin besar varians antara setiap harga dan rata-rata yang menunjukkan kisaran harga yang lebih besar. Standar deviasi secara umum digunakan sebagai ukuran untuk membandingkan persebaran dua atau lebih dari sekelompok pengamatan. Nah, di sini ada fungsi dari standar deviasi. Pada umumnya, ini dipakai oleh para ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Dalam mencari data yang tepat untuk sebuah populasi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempermudah mencarinya, maka dipilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Nah, di sini ada makna dan kegunaan dari standar deviasi. Standar deviasi ini digunakan untuk membandingkan penyebaran dan penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Bila standar deviasinya kecil, maka menunjukkan nilai sampel atau populasi mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Artinya, setiap anggota sampel atau populasi mempunyai kesamaan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui data nilai statistik 11 siswa kelas 2B7 yaitu 89, 60, 96, 87, 80, 76, 66, 85, 80, 90, dan 78. Berapakah nilai standar deviasinya? Berikut pembahasannya. Dari data yang di atas didapatkan nilai-nilai berikut. Nilai rata-rata statistikanya adalah X bar sama dengan 89 tambah 60 tambah 96 tambah 87 tambah 80 tambah 76 tambah 66 tambah 85 tambah 80 tambah 90 tambah 78 per 11. Jadi sama dengan 887 per 11 sama dengan 80,6. Berikut ada tabel untuk mempermudah mencari varian dan standar deviasi. Rumus standar deviasi yang kita gunakan yaitu yang pertama XI. XI itu merupakan nilai dari jumlah siswa kelas 2B7 yaitu ada 11 siswa. XI dari 89 sama dengan 8,4. XI kurang X bar. Dan XI kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 69,95. Yang 60 XI kurang X barnya sama dengan min 20,6. Dan XI kurang X bar pangkat 2 yaitu 425,86. Dan XI dari 96 XI kurang X bar sama dengan 15,4 sama dengan 236,04. Dan 87 sama dengan 6,4 dan XI kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 40,50 dan XI dari 80 yaitu min 0,6 dan XI kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 0,40 dan 76 sama dengan min 4,6 dan XI kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 21,50 dan 66 sama dengan min 14,6 sama dengan 214,22 dan 85 sama dengan 4,4 dan XI kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 19,04 dan 80 sama dengan min 0,6 sama dengan 0,40 dan 90 sama dengan 9,4 dan XI kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 87,68 dan 78 XI kurang X barnya yaitu min 2,6
dan XI kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 6,95. Jadi, total jumlahnya yaitu 1122,55. Sehingga didapat standar deviasi dengan rumus berikut. S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 112,25 sama dengan 10,6. Nah, berikut ada teorema Chebyshev. Chebyshev ini merupakan seorang matematikawan Rusia yang menemukan bahwa bagian luas antara dua nilai yang simetris terhadap nilai rataan berkaitan dengan simpangan baku. Karena luas di bawah kurva distribusi peluang atau dalam histogram peluang berjumlah 1, maka luas antara dua bilangan sembarang menyatakan peluang peubah acak yang bersangkutan mendapat nilai antara kedua bilangan tersebut. Teorema ditemukan oleh Chebyshev yang memberikan taksiran yang berhati-hati konservatif tentang peluang bahwa setiap peubah acak X mendapat nilai dalam K simpangan baku dari nilai rataannya untuk setiap bilangan K real adalah paling sedikit. Nah, berikut ini ada rumusnya dan contoh penggunaan teorema Chebyshev. Probabilitas dari sembarang peubah acak MX dalam selangka simpangan baku dari rataan sekurang-kurangnya 1 - 1 per K2 atau Global Development Learning Network 2 rataan sekurang-kurangnya 1 - 1 per K2 atau P dalam kurung mu kurang K sigma kurang dari X kurang dari mu tambah K sigma tutup kurung lebih dari sama dengan 1 kurang 1 per K pangkat 2. Berikut ada contoh penggunaan teorema Chebyshev. Peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 8 dan variansi sigma 2 sama dengan 9, serta distribusi peluang tidak diketahui. Tentukan P dalam kurung min 4 kurang dari X kurang dari 20. Berikut penjelasannya. P dalam kurung min 4 kurang dari X kurang dari 20 sama dengan P dalam kurung 8 kurang 4 kali 3 dalam kurung 4 dalam kurung 3 kurang dari X kurang dari 8 tambah dalam kurung 4 dan dalam kurung 2 tutup kurung lebih dari sama dengan 15/16. Kemudian berikut ini ada aturan empiris. Aturan empiris juga disebut sebagai aturan 3 sigma atau aturan 6895999,7 adalah aturan statistik yang menyatakan bahwa untuk distribusi normal, hampir semua data yang diamati akan berada dalam 3 standar deviasi atau dilambangkan dengan sigma, dari min atau rata-rata yang dilambangkan dengan mu. Nah, berikut ini ada contohnya. Asumsikan bahwa seekor hewan di kebun binatang hidup hingga rata-rata 10 tahun dengan deviasi standar 1,4 tahun. Asumsikan penjaga kebun binatang mencoba mencari tahu kemungkinan seekor hewan hidup selama lebih dari 7,2 tahun. Distribusi ini terlihat sebagai berikut. 1. Deviasi standar atau mu kurang lebih sigma sama dengan 8,6 hingga 11,4 tahun. 2. Standar deviasi atau mu kurang lebih 2 sigma sama dengan 7,2 hingga 12,8 tahun. 3. Standar deviasi atau mu kurang lebih 3 sigma sama dengan 5,8 hingga 14,2 tahun. Aturan empiris menyatakan bahwa 95% distribusi berada dalam 2 deviasi standar. Jadi, 5% berada di luar 2 standar deviasi. Separuh di atas 12,8 tahun dan separuh lagi di bawah 7,2 tahun. Jadi kemungkinan hidup lebih dari 7,2 tahun adalah 95% tambah dalam kurung 5% per 2 sama dengan 97,5%. Baik, itulah presentasi saya dan sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.